Selamat datang di Poros Borobudur 7 Channel. Harus diberi pengarahan untuk supaya mereka itu percaya bahwa masa sekarang ini dan masa akan datang kehidupan Indonesia sudah tidak seperti zaman bapak-bapak kita atau mbah-mbah kita, ya kan? Jadi segala aspek itu bisa untuk hidup. Nah, terutama malah seniman, karena sesuatu itu masih di negara maju, ketergantungan sama seniman itu besar sekali. Mau bentuk kota yang bagus saja, yang dipanggil pertama kali adalah seniman. Nah, kelanjutannya itu perhitungan yang lain, itu mungkin dari segi dedikasi yang lain, ya. Tapi kami harapkan seniman itu adalah orang yang bisa melihat sesuatu orang biasa tidak bisa mengerjakan, tapi seniman itu mempunyai pandangan yang lebih luas. Nah, ini yang belum diketahui oleh negara-negara yang baru maju, ya kan? Jadi di negara maju seperti sekarang yang paling gampang di Asia itu adalah Jepang, Korea, Cina, ya. Itu bagi seorang seniman itu kalau mempunyai anak yang berbakat seniman itu lebih bangga daripada yang lain. Apa sebabnya? Karena kehidupan mereka lebih terjamin dan bisa mengeluarkan bakat-bakatnya demi untuk kepentingan yang besar. Itu yang orang-orang kita belum sampai ke situ. Nanti pada suatu ketika kalau kita mempunyai proyek yang besar-besar, itu biasanya model apapun itu dibuat oleh para seniman dulu. Baru perhitungan yang lain itu jadi teknis. Nah, itu bukan seniman. Tapi bentuk rupa daripada bayangan apa yang akan terjadi itu semuanya diciptakan oleh seniman. Coba lihat saja, kota Eropa itu sekarang boleh dikatakan banyaknya turis yang datang ke Eropa karena melihat bangunan-bangunan yang dibikin oleh orang seniman-seniman besar seperti Leonardo da Vinci, ya kan? Nah, hal-hal yang demikian itu sampai sekarang seniman-seniman di Eropa maupun di Asia yang sudah maju itu sangat diperhatikan, karena kita orang biasa belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi, tapi seniman sudah mempunyai garis-garis yang sifatnya itu seperti ini loh, yang buat saya, perhitungan saya, ciptaan saya, entah cocok atau tidak itu terserah. Tapi orang biasa tidak bisa membayangkan. Kalau jadi begini, seperti di Italia, di Paris, ya, di negeri Belanda, yang boleh dikatakan kekayaannya kalau sama Indonesia ya bukan apa-apanya. Tapi bentuk daripada yang sudah jadi kota-kota besar itu semuanya ada ciptaannya pertama kali para seniman yang besar-besar di Eropa, ya kan? Seperti Versailles itu tahun berapa dia bikin? Hingga sekarang masih menjadi idaman tiap orang di dunia ini yang tahu seni, ya kepingin melihat, karena belum pernah
bisa melihat saja bayangannya sudah wah indah sekali. Apalagi kalau sudah bisa melihat sendiri, mungkin kagum. Jadi tiap negara itu mempunyai bentuk ciptaan para seniman masing-masing dari bangsa itu. Jadi kalau mau memperlihatkan Indonesia supaya menjadi pembicaraan di luar ya, artinya di Eropa maupun di Asia, seniman-seniman Indonesia harus mulai sekarang lebih giat dan lebih diarahkan untuk kepentingan yang besar, pembangunan Indonesia yang akan datang itu lebih hebat daripada sekarang. Itu keinginan saya. Mudah-mudahan ya semua itu harus ada kemauan yang kuat. Jadi seorang seniman itu jangan terpengaruh karena tidak punya apa-apa, jangan. Tuhan itu sudah memberikan jalan untuk tiap manusia mempunyai jalan sendiri-sendiri. Artinya hidup yang akan diarahkan itu berguna bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Bagus sekali deh. Jadi begini ya, kita itu mempunyai lahan yang besar. Memang secara alamiah sudah indah, tapi kalau disentuh oleh para seniman itu beda bentuknya nanti. Jadi seperti Pak Nyoman itu ada pelopor bahwa saya melihat perkembangan seniman-seniman di luar negeri. Indonesia sudah mulai akan menuju ke tempat yang lebih luas lagi dan akan lebih menarik. Apa yang dikatakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu akan menjadi idaman masyarakat di dunia. Itu yang tujuan kita, ya kan? Itu satu-satunya yang harus kita eksplor lagi ya, kita buat supaya seniman-seniman itu bisa hidup sewajar-wajarnya sebagai seorang seniman. Karena seniman tidak mudah untuk menjadi seorang seniman kalau tidak mempunyai bakat. Itu yang penting. Jadi kalau sudah diberi bakat, itu merupakan sesuatu yang sifatnya tinggal meneruskan anugerah besar sekali dari Tuhan. Dan jangan disia-siakan. Karena kehidupan kita itu saling kait-mengkait kehidupan yang sifatnya dari seniman maupun dari bidang lain. Begini, ini yang saya sayangkan di Indonesia itu sebetulnya bakat itu banyak sekali, tapi wadahnya yang kurang, ya. Jadi kami harapkan, kami ngimpilah, katakan ngimpi. Setiap daerah itu harusnya punya museum. Dari seperti di Jepang ya, yang saya lihat, itu kelurahan, tiap kelurahan ada museum untuk anak-anak. Jadi pembimbingan dari anak itu sudah dari kelurahan itu sudah diperhatikan sekali oleh pemerintah. Nah, hal-hal yang semacam ini ibaratnya pemerintah kan tinggal memberikan jalan saja untuk para seniman-seniman dan yang masih muda sampai tua. Hal itu akan menjadi lebih bagus lagi atau lebih sempurna lagi kalau dari sekarang marilah kita coba mencontoh kepada negara-negara yang sudah maju, ya kan, dari para seniman-senimannya, dan kehidupan mereka dari kecil itu sudah diperhatikan.
itulah yang kami sangat berkesan sekali. Indah sekali, Dek. Jadi begini, kita juga harus memberikan pengarahan ya. Borobudur kalau yang dulu hanya Borobudur saja gitu kan. Tapi sekarang ditambah lagi dengan daya tarik supaya orang melihat Borobudur itu tidak hanya pagi dan siang, tapi malam. Sehingga ada performance yang sifatnya lebih internasional bisa dilaksanakan di Borobudur. Hal ini sangat berkesan karena kehidupan kita itu adalah saling hormat menghormati dan saling marilah kita sama-sama menikmati selama kita masih ada di dunia, ya kan? Itu Borobudur hanya satu-satunya di dunia, ya kan? Itu para seniman sudah tahu semuanya sekarang. Bagaimana pencitraan dulu sudah bisa seperti itu. Nah sekarang kok tidak ada seniman-seniman yang bisa seperti seniman-seniman zaman dulu, ya kan? Sampai bisa membuat Borobudur. Ini yang saya harapkan, seniman-seniman kita harus bisa lebih daripada apa yang sudah diciptakan oleh seniman-seniman Borobudur. Ya, pelopor yang pertama kali dari artinya ya dari zaman Borobudur dibikin sehingga ada sambungan di artistiknya Borobudur ditambah dengan penciptaan para seniman sekarang yang tidak bisa lepas daripada Borobudur. Itu ya namanya sekarang seniman Pak Nyoman itu